Itu poinnya. Ngerti? Iya, memang betul itu, Pak. Rencana si iblis itu bagi setiap manusia adalah rencana kekacauan. Tidak pernah ada Berarti rencana. Bang Mora setuju apa yang dikatakan Edis TV? Saya nggak tahu apa yang dikatakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah nonton. Sama Pak Bom Bom, iya kan Pak Ustadz? Pak Bom Bom penyalipan dari Allah Bapa katanya. Mana-mana ini yang betul? Pak salah, Pak Bom Bom salah, Edis TV salah. Ah, kacau kali ya sekarang. Gimana ya? Bingung saya. Semua salah Bang Holong, salah semua ini. Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Kamu berasal ya? Kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan Kok beda sama saya ya kitabnya? di situ apa? Kok bisa? Apa? Iblislah yang menjadi bapamu kalau di tempat saya. Di sini kamu berasal dari bapamu. Loh, kok bisa beda kitabnya? Ya, saya ini. Ah, Kamu berasal dari bapamu. Ya, seperti itu. tunggu. Kamu berasal dari bapamu. Iblis dan kamu Coba ingin tunjukkan melakukan keinginan Bible Anda ke layar, Mbak. Mukanya Deuterokanonika atau seperti apa itu? Sampulnya. yang biasa. Kok beda ya? Yang biasa. Beda teman-teman. Nih Kak, nih Mbak, saya bacakan buat Anda nih ya. Ya, tolong Coba lihat. Pak. Bentar. Yohanes 8 ya. Ya, di sini tadi kamu berasal dari bapamu. Iblis dan 4. kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Nih. Oh iya teman-teman. Kamu berasal nih ya. Ya. Nih. Mana 4 ya. Kamu berasal dari bapakmu iblis. Kalau di sini, Iblis dan kamu. kalau di sini Mbak lihat di laptop saya Mbak. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Oh. Bolak-balik ini. Beda-beda kitabnya ya. Aduh, Itu salah. ini salah. Mungkin. Iya. Iya salah. Tidak mungkin iblis yang menjadi bapak kita. Lah. Nih, kamu berasal ini di buku teman-teman, kamu berasal dari bapakmu. Yaitu iblis. Kan gitu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ya. Coba lihat sini. Adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, di situ ya, yang menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Kan gitu, sejak semula. Ya. Itu adalah iblis yang menjadi bapaknya, betul? Tidak. Kayak gimana pula? Kamu berasal dari bapamu. Kamu berasal dari bapamu. Iblis dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Bapamu itu iblis di situ. Gimana? Bapamu itu kan iblis itu di situ.
kamu berasal dari bapamu. Iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembumbun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Jadi iblis menginginkan pembunuhan sejak semula kepada manusia, betul? Di situ tidak bisa. Hah? Ini coba kita baca. Ya, di situ tidak. Kita baca ya. Edis pun bawa ayat ini ya. Kata Edis ya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu yang ya bentar, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Iblis pembunuh manusia. Artinya apa? Yang ingin membunuh ya Yesus itu adalah iblis. Bukan begitu. Bukan begitu, kayak gimana? Salah mengartikan itu. Iya. Ia adalah pembunuh iblis. Jadi yang mendukung Yesus itu dibunuh di tiang salib ya, itu adalah pengikut iblis. Lalu coba baca dua-duanya ya. Nih kata-kata Yesus dua-duanya ya. Kata Yesus seperti apa tuh di Yohanes Yohanes 6. Bentar. Di mana? Bentar ya, Yohanes 8 tadi. Bentar. Ya. 42. Nih. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, ya betul. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak demikian. Betul? Yang tidak dikerjakan oleh Abraham. Sini, Salah. begini. Kata Yesus. Nih, bawahnya salah baca saya. Iya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, betul? Iya. Nah, kata Yesus ya, kalau kamu pengikut Tuhan, ya pengikut Bapaknya Yesus, kamu tidak mencelakai Yesus, tidak menginginkan Yesus itu disalib. Yang menginginkan Yesus itu disalib adalah pembunuh sejak semula, yaitu iblis. Bangsa Israel. Begini ya, kata Yesus kepada mereka, jikalau Yahweh adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Yahweh, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi di sini Bapa Yahweh yang mengutus Tuhan Yesus. Di situ yang saya maksud, jika Yahweh terserah Allah atau apapunnya adalah Bapamu, kata Yesus ya, kamu akan mengasihi aku. Artinya nggak akan mencelakakan Yesus gitu. Oh, di sini bangsa Israel belum mengenal Yahweh. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yang saya bahas itu ya, kalaunya pengikut Bapa ya, pengikut Yesus, maka dia akan mengasihi Yesus, betul? Betul. Nah, kalau dia mengasihi Yesus, dia tidak akan menyalibkan atau mencelakai Yesus, betul? Betul. Sekarang
rencana iblis itu jahat. Dia pembunuh sejak semula. Penyalipan itu rencana dari dia. Yang mendukung, Masih rencana Yang- Pak Ustadz. ya, yang mendukung rencana dari iblis adalah pengikut iblis. Enggak. Juga. Waduh, enggak juga teman-teman. Itu masih Aduh, rencana Pak Ustadz. Masih rencana. Aduh. Rencana itu kan belum tentu pasti Pak Ustadz. Ya kan? Rencana. Masih Bentar ya. Mm-mm. Mau naikkan Bang- orang Kristen. Ada Bang Zuma nggak? Kalau ada Bang Zuma saya naikin beliau. Naikkan orang Kristen Pak Ustadz. Bentar ya. Naikkan orang Kristen. Ya. Sabar. Masih rencana Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Shalom. Malam. Silahkan open cam-nya dulu. Shalom. Iya. Belum bisa on cam Ustaz. Aduh, turun dulu berarti. Ah. Shalom si Mamora. Halo, selamat malam. Iya, Angel, selamat malam. ya. Open cam-nya, Bang. Ya udah. Ntar. Ya. Selamat. Anda dari Kristen. Ya, saya Kristen. Saya Kristen hanya mau meluruskan aja yang muter-muter. Maaf Bu ya, Ibu kadang-kadang muter-muter. Udah jelas judulnya di atas adalah rencana. Ibu bilang, oh ya masih rencana. Itu yang dibahas kan masalah rencana. Iya. Judulnya Bu, di atas itu penyanipan rencana. Ibu bilang, oh ini kan masih rencana. So rencana apa? Itu rencana. Pak. Iya. Mohon maaf Pak Angel. Anda Kristen. Saya Kristen. Terus silakan. Ya tadi memang ini diskusinya agak netral. Cuma ibu ini mau muter-muter, saya bingung. Dan dia bilang di situ lagi ditulis lagi mereka mau bikin rencananya rencana penyali. Ada di situ rencana penyalipan dibilang rencana makan-makan. Diskusi itu agak bermuter. Mana ada rencana makan? Sekalian aja kalau nggak rencana mau ke mall atau kemana. Ini kan aneh. Jadi tolong kalau membaca itu sesuai dengan konteks judul dan pembicaraan dari awal itu harus konsisten sejalan. Jangan nanti bicara ini tahu bicara rencana makan-makan. Nah setelah itu oh ini masih rencana lah, yang dibahas kan masalah rencana. Itu kan saya ya Pak Ustadz, saya orang kalau memangnya merah hitam atau putih memang salah. Jadi maksud saya bukan berarti ibu ini salah terus harus dihukum, enggak. Salah mungkin keliru, jadi tolong diluruskan gitu aja. Oke? Jadi Bu tolong konsentrasi dan konsisten terhadap ini pembicaraan. Ya jangan belok-belok. Malu-maluin tahu. Ya udah Pak Ustadz. Saya mau tanya Bapak, kalau menurut Bapak gimana tuh? Rencana iblis atau rencana Tuhan? Memang dari dulu sudah dinubuatkan bahwa akan menderita, tapi menderitanya bentuknya gimana kita nggak tahu. Namanya nubuat itu adalah bocoran akan hal-hal yang terjadi. Ya kita nggak. Tapi setelah pada saatnya itu terjadi, ya Bapak Yahweh itu mengirimkan anaknya itu bermanifestasi seperti seorang Yesus untuk memberi keselamatan. Kita nggak tahu, tapi dalam keselamatan itu
yang mau dia bikinkan itu, iblis intervensi. Iblis selalu membawa ke arah yang berencanakan yang tidak sejahtera, yaitu kutuk dan segala macam. Nah, pada saat itu memang salib itu adalah tempat yang kutuk. Oke, Tuhan memberikan free willing bagi kita. Kita mau jadi apa, mau jadi... Sekarang gini, ibu bisa aja bikin dosa sekarang, tapi kan bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan dalam Yesus itu adalah untuk keselamatan. Tapi iblis kasih doktrin yang aneh-aneh terhadap dia memakai Yudas, dia memakai apa segala macam. Jangan ibu bilang ini bangsa Israel pengen menyelipkannya. No, bangsa Israel itu banyak. Ada Ibu Maria kan bangsa Israel juga. Masa semua ibu ratakan semua bangsa Israel untuk menyelipkan Tuhan? Enggak. Intinya manusia semua ini segala macam dipengaruhi oleh yaitu Tuhan dan dipengaruhi oleh iblis. Jadi yang mempengaruhi iblis, bukan bangsa Israel yang mau. Bangsa Israel itu mau apa? Ya kenapa? Ya karena ada bisikan iblis itu. Jadi tolong bicara itu agak lebih luas Edis TV nih Pak Ustadz, Edis TV, Bapak Angel ini Edis bukan, TV. Bukan masalah Edis TV ya. Ini pakai rasio aja. Yang mempengaruhi dalam dunia ini siapa? Yaitu berbuat baik ya Tuhan. Yang berbuat tidak baik siapa? Iblis. That's it. Tuh, ingat ya basicnya. Tuhan itu selalu merencanakan rancangan yang sejahtera. Ingat itu paling dasar. Nah, jadi memang kebetulan sama dengan apa yang dibilang Edis TV itu ya, iblis yang mendoktrin yang masuk. Begitu. Nah, akhirnya Tuhan oke, silakan dia rubah. Tapi dia pakai, Tuhan itu selalu memakai apa aja untuk rancangan dia itu, rancangan kesejahteraan. Jadi udahlah, kita jangan terbelit-belit dengan masalah siapalah segala macam. Kalau rencana sih, kalau secara dunia siapa? Ya rencana Yudas. Tapi Yudas dapat dari mana rencana itu? Ya dari iblis. Masa Tuhan membisikkan ke Yudas? Udahlah Bu, tolong bicara tuh ya, diskusi itu ya, saya tadi bingung kok sampai arah beloknya itu sampai masalah rencananya pun, oh ini masih rencana, ini rencana makan-makan, apa ini? Bapak pilih satu, Pak Angel pilih satu. Itu Pilih rencana apa? iblis atau rencana Yudas? Ya kalau pilih satu, ingat ya, kalau kamu membaca satu ayat itu ya keseluruhan, jangan potong-potong. Lihat keseluruhan. Oke, kita lihat dari zaman dulu, dari perjanjian lama. Ya, dengar dulu. Ini sudah dinubuatkan masalah seorang anak terkena. Oke, cuma kita nggak tahu caranya gimana ya kan. Di situ belum tahu ada penyaliban, tapi menderita untuk menebus kita. Iya, semua orang tahu itu Pak. Ya Semua udah, umum tahu. Yang dibahas di sini, Bapak setujukah itu rencana makan-makan iblis? seperti kamu bilang itu. Aduh. Bapak setuju itu rencana iblis kah? Mengiyakan? Sebentar dulu. Kita kalau tahu jangan hanya saya jawab, harus ada reasonnya. Makanya saya kasih tahu reason dari awal, dari bernubuat sampai ke sekarang. Ya toh, maksudnya pada saat Yesus itu memang dihadirkan, ya Tuhan itu selalu merencanakan yang sejahtera, dan Dia merencanakan sejahtera. Kan pada saat itu belum tahu mau disalib kayak mau diterjunkan kayak atau gimana. Tapi di tengah-tengah jalan itu iblis intervensi, dia membisikkan ke si Yudas dan segala macam. Akhirnya terjadilah penyalipan itu. Jadi kalau untuk rencana Tuhan yaitu Bapa adalah rencana yang sejahtera untuk keselamatan ini. Iya, semua mengklaim seperti itu Bapak Angel. Ya, tunggu dulu, saya bicara, saya belum selesai. Kalau saya nggak selesai kamu nggak ngerti. Pasti kamu akan bicara rencana makan-makan. Iya, semua mengklaim seperti itu Pak Angel. Ya, makanya dulu mengklaim apa? Tidak ada mengklaim. Saya terus rendah. Jadi kalau mengenai itu masalah rencana, jadi Tuhan itu selalu rencana yang sejahtera. Makanya Dia rencanakan dari awal. Kita belum tahu nih ya itu penyalipan. Tetapi begitu itu dia iblis membisikkan lagi, dia punya niat lagi untuk itu, dia bisikkan ke Yudas untuk melakukan hal-hal yang disalibkan. Kita belum tahu pada saat itu hukuman disalibkan. Begitu terjadi penyalipan akhirnya. Jadi boleh dikatakan dari rencana awal ya ada dua era nih. Dari rencana awal itu Yohanes 13 Pak Ustadz. Saya belum selesai. Ya, dengar dulu. Jadi ada dua rencana. Rencana awal itu Tuhan itu membuat hal yang sejahtera. Tetapi di tengah jalan ada rencana iblis untuk membunuh
menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita detail, kalau kau tanya rencana disalipan itu pada saat di tengah-tengah ini, pada di tengah-tengah Yudas itu adalah rencana iblis. Oke, itu Bapak jawabannya. setuju itu penyaliban rencana iblis kan? Iya. Kalau rencana pada situ adalah iblis. Oke, itu jawaban Bapak Angel Pak Ustadz. Ya udah, Bapak ini setuju itu penyaliban rencana iblis. Iya, rencana iblis. So what? Jadi iblis Kenapa? lebih maha tahu dibanding Tuhan Yesus ya? Nah, ini kan belok lagi. Ini belok lagi. Makanya saya bilang perlu kau Tapi itu. Bapak memilih penyaliban itu rencana iblis. Dengar. Makanya saya bilang dengar dulu. Koridor pemikiran ini harus luas. Ada dua macam rencana. Rencana besar adalah sampai keselamatan, yaitu itu rencana Bapa memberikan keselamatan. Tetapi di tengah-tengah iblis merencanakan memang untuk membunuh Yesus. Jadi ada dua rencana. Kau dengar, kau pakai pikiran. Di tengah-tengah iblis merencanakan untuk menyalibkan Yesus. Ya udah. Tadi kita nggak tahu mau dibunuhnya dimasukin jurang atau gimana. Itu Bapak yang lebih tahu. Tetapi di tengah itu Bapak ngelihat, oh si iblis mau coba-coba nih. Bapak lebih tahu. Iblis mau coba-coba salib. Oke, silakan salib. Tapi di situ Bapak merubah rencana iblis penyalipan itu menjadi suatu keselamatan. Ingat itu. Dirubah sama dia. Jadi kalau rencana itu jangan bilang iblis lebih tahu. Enggak, iblis nggak tahu. Bapak lebih tahu dia. Di tengah-tengah, oh ada iblis mau coba-coba. Ya silakan. Kau bikin rencana kamu, tapi saya akan rubah menjadi suatu kemenangan. Iya, dari itu saya membantah ini judul Bapak Ustadz Yusuf P ini, saya membantah penyalipan bukan rencana iblis. Kalau saya tidak mau melihat itu dan segala macam, saya hanya melihat rencana yang sebenarnya apa. Makanya saya kumpulkan rencana awal, rencana Bapa yang untuk keselamatan, sampai urut-urutnya itu sampai ke rencana kejadian penyalipan itu. Maksud saya, tolong bicara yang konsisten. Baca firman, tetapi dilihat situ, oh dia rencana apa? Rencana makan-makan. Jujur aja, Pak Ustadz Tadi pasti ada ketawa tertulis dengar itu. makannya Pak Ustadz. Ada tertulis makan bersama tadi ya? Iya ada memang makan bersama, tapi yang intinya di situ bicarakan bukan masalah rencana makan-makan. Dan make sense apa ini makanya? Berarti Bapak setuju dengan judul Pak Ustadz Yusuf PI ya? Pada saat perencanaan penyalipannya, iya itu iblis intervensi dia di situ. Ya udah dapat Udah. poinnya Pak Yusuf PI. Bapak Udah. Angel ini setuju dengan judul yang Bapak Ustadz Yusuf PI buat. Oh iya, tapi ingat makanya koridornya itu harus kita lihat sebesar mana koridor dari awal. Intinya paling adalah Bapak itu selalu merencanakan kesejahteraan. Tetapi di tengah-tengah Semua dunia mengklaim seperti itu Bapak. Semua Kristen mengklaim Ya. seperti itu, damai sejahtera. Ya betul. Nah, tapi di tengah-tengah iblis, ingat seperti tadi itu bahwa iblis dari dulu adalah pembunuh manusia. Dia dibuang ke dunia dan apa kata iblis? Saya akan memporak-porandakan ciptaanmu. Tuhan bilang silakan, banyak yang beriman kepada saya, that's it. Cuma ya itu maksud saya itu di tengah-tengah iblis ini mengintervensi, oke? Tapi Tuhan bilang silahkan kamu intervensi, karena di Kristen itu ada namanya free willing ya. Tuhan memberikan hak keinginan kita. Kita bukan robot, bukan manusia robot yang diciptakan atau gimana. Tapi di tengah-tengah jalan, makanya kamu kadang-kadang bisa bikin dosa dan segala macam. Ya Tuhan emang mau itu? Enggak. Tapi dia tarik lagi. Oke lah, kita jangan terlalu ke sana. Yang paling intinya adalah iblis intervensi ke tengah. Oke Pak Ustadz, itu aja saya mau meluruskan supaya pembicaraan membahas firman atau Alkitab jangan Terima belok-belok. kasih Bapak Angel. Tetap konsisten. Kalau kita bicara ini segala macam, jangan bilang oh tuh pas saat itu ini kan masih rencana. Ya kan yang dibicarakan masih rencana, so what gitu loh. Nah terus ini rencananya apa? Rencana makan-makan. Bukan rencana makan-makan, itu mereka sedang makan-makan, bukan rencana lagi. Tapi yang dibicarakan ini bukan rencana makan-makannya. Jadi kalau bahas firman itu lebih dalam, lebih dalam. Gitu. Itu bukan Oke. rencana iblis Pak. Itu bukan rencana iblis. Oh my goodness, ini bolak-balik lagi yang bicarakan kepada ini. Saya Ya, itu bukan rencana saya iblis. tidak membicarakan rencana makan-makan atau apa itu.
Iban itu rencana Iblis. Berarti Bapak itu setuju dengan Yusuf Edis TV. Karena ada dasarnya. Ayo, Dasar apa? ayo lo. Gimana? Ayo. Berapa? Itu bukan rencana iblis, Pak Ustadz. Biar 2 lawan 2 ya. Saya sama Bang Holong nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Shalom, Holong. Shalom. PKTB Anugerah Padang ini Islam atau Kristen, Bang? Assalamualaikum Bang, aku orang Islam. Waalaikumsalam. Iya. Ya, Saya pikir tadi Kristen. Ya, iya, Pak Ustadz, ini ada yang mau ngomongin. Yang disampaikan Bapak yang tadi itu kan itu ada datanya itu Kak. Jadi kan datanya Nggak itu ada kan dia pakai data. Nggak ada Bapak itu buka Alkitab. Nggak ada. Enggak, di Bibelnya Kak itu data itu ada itu Kak. Penyelipan itu rencana iblis itu ada itu Kak. Kakak bukalah kitab Kakak itu sendiri. Makanya Ayo, Bapak itu Bang Pajar, kita nanti akan tampilkan gitu. Saya cari orang satu lagi Kristen masalahnya, Bang Pajar. Ya, Nah, biar iya. dua-dua gitu. Ya itu kan saya mau menyampaikan itu aja Pak Ustadz. Karena itu di Bibelnya Kak ada. Kalau misalkan yang nggak ada nggak mungkin Pak Ustadz itu membuka temanya seperti itu. Perlu Kakak belajar dulu Bibelnya Kakak baru Kakak ada. Yang dibuka Bapak itu rencana makan-makan. Yang dibuka Pak Ustadz itu. Iya tuh yang kan yang di tema yang di atas itu yang dibahasnya sama Pak Ustadz itu. Penyelipan itu rencana itu kan ada di Bibel Kakak. Enggak, itu rencana Yudas. Rencana Yudas. Iyalah ya pokoknya kan Kakak menyadari kan di Bibel Kakak itu ada. Rencana Yudas. Holong, shalom. Selamat malam Bapak. Malam. Bang Holong, assalamualaikum. Ya, tolong jelaskan Bang Holong. Bang Holong, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bentar dulu mau apa lu nih? Halo, selamat malam. Malam juga Ucup. Ya, open cam dulu. Shalom. Open cam bentar. Bang gelap sini bang. Oh, gelap. Udah turun dulu kalau gelap. Holong buka kamera. Ya, silahkan Holong. Dengan Pak Ustadz. Dia Islam, baru masuk Islam dia. Maaf ya, aku nggak tahu. Ya. Shalom Listra. Shalom. Shalom. Ini kakak yang tadi ya? Iya. Ya, Ibu bagaimana? yang tadi. Iya. Iya, udah Bu, kita diskusi tadi ya. Oh, turun dulu. Aduh. Kebiasaan Ustaz cari yang bener-bener. Bukan. Sesuai giliran. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Ustadz. Silakan open cam-nya dulu, Bang. Ketutup lagi tuh. Murah. Kok nggak bisa? Saya itu. Bang. Shalom. Anda Kristen ya? Ya, Kristen Pak Ustadz. Menurut Anda penyalipan itu rencana siapa?
rencana iblis. Rencana iblis. Nah, ya kan? Berarti sama dong dengan Enggak, STP. sebentar. Perlu kita tegaskan di sini. Karena seperti yang tadi saya simak sedikit, memang saya tidak paham agama, maaf, saya orang awam. Jadi perlu sama Mbak Margaret ini, seperti dikatakan tadi, bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana bangsa Israel. Ibu perlu belajar dulu. Saya udah bilang tadi, saya tidak paham agama sebenarnya. Saya tidak paham agama. Tapi Oke. perlu kita sedikit mengetahui dengan keimanan kita pribadi. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bangsa mana? Bangsa Romawi, tentara Romawi. Tentara Romawi itu bangsa apa? Saya nggak tahu bangsa apa, yang jelas tentara Romawi, dan juga ada yang terlibat dengan bangsa Israel, yaitu ahli-ahli Taurat. Teman-teman semuanya, Bang Holong, saya mau ke kamar kecil. Lanjut dulu. Oke. Lanjut. Berarti itu mengiyakan itu rencana iblis. Berarti iblis Jelas. lebih maha tahu atas Bukan. segalanya. Perlu kita klarifikasi pemikiran itu, kita lebih luas. Karena begini, karena di dalam dunia ini Tuhan memberikan kuasa kepada iblis. Ya. Karena kenapa Tuhan menjatuhkan Lucifer kepada Tidak pernah Tuhan Yesus memberi kuasa kepada iblis. Sebentar, sebentar dulu. Sebentar Bang Holong. Jadi begini toh. Iblis itu adalah sebenarnya malaikat yang dipercaya oleh Tuhan ataupun percaya oleh Tuhan. Ya. Nah, kenapa terjadi pemberontakan di dalam surga? Karena si Lucifer ingin mengimbangi oleh Itu Tuhan. beda konsep, Bang Mora. Iya, sebenarnya. Karena asal usulnya iblis itu adalah dari sana. Ya? Nah, asal usul dari iblis itu udah, bapa dari segala iblis itu adalah Lucifer, yaitu Jadi malaikat. Bang Mora setuju itu rencana iblis. Ya setuju. Berarti iblis Itu sudah lebih maha tahu, lebih pandai berencana. Bukan, berbeda konsep yang itu bilang tadi. Berbeda. Sebentar. Jadi Contohnya seperti kenapa ini. itu setuju itu rencana iblis? Iya setuju, karena contohnya seperti ini. Saya buat satu contoh, ya. Nah, satu contoh. Ini hal logika lah. Makanya sebenarnya saya bukan orang pintar, maaf ya, bukan orang pintar. Dan bukan ahli. Nah, saya orang awam. Jadi satu contoh begini. Itu seseorang mengatakan kepada itu meneror Margaret dengan melalui WhatsApp atau telepon. Ya, dikatakan begini, "Hey Margaret, besok kau jam sekian akan mati." Ya, otomatis yang meneror ini sebenarnya bukan pelaku untuk membunuh ibu, iya kan? Udah lari tuh. Kok lari? Oke, bentar. Bang Mora, Ini mengenai yang itu bilang tadi, yang Ibu Margaret katakan mengenai maha tahu dan tidak tahu. Nah, itu yang saya katakan konsepnya, menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi sebetulnya Bang Mora ini setujukah yang dikatakan Edis TV? Apanya? Apa yang dikatakan? Bang Mora setujukah apa yang dikatakan Edis TV? Yang dikatakan itu Penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah rencana iblis. ya memang betul, karena rencana iblis itu adalah rencana kekacauan, bukan rencana damai sejahtera. Tapi dikalahkan
dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Karena setiap rencana iblis itu tidak pernah rencana damai sejahtera. Tapi Tuhan mengizinkan rencana iblis itu dijalankan kepada setiap manusia. Tetapi bagi orang yang setiap percaya kepada Tuhan, Tuhan membalikkan rencana jahat itu menjadi kemenangan. Contoh seperti Udah lari-lari tuh bang. lari ke bilang itu yang tidak mengerti sebenarnya. Jangan katakan bahasa makan-makan, itu berbeda. Itu ada tadi tertulis. Iya kan Pak Ustadz, Iya. makan bersama kan? Yohanes 13 nomor 2. Coba buka. Kami Iya, saya membahas paham. by data. Bapak Angel itu nggak membahas by data tadi. Nggak ada katanya makan-makan di situ. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Iya Pak Ustadz, maksudnya begini, ibu ini kan tidak paham Terus dengan Pak Angel tadi mengatakan tidak ada makan bersama di situ. Gini ya, makan bersama itu mereka sedang makan bersama udah terjadi gitu ya, udah makan. Oke? Rencana yang dibisikkan iblis yang dibahas. Itu poinnya. Ngerti? Iya, memang betul itu Pak. Rencana si iblis itu bagi setiap manusia adalah rencana kekacauan. Tidak pernah ada Berarti rencana. Bang Mora setuju apa yang dikatakan Edis TV. Saya nggak tahu apa yang dikatakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah nonton. Sama Pak Bom Bom. Iya kan Pak Ustadz? Pak Bom Bom penyalipan dari Allah Bapa katanya. Mana-mana ini yang betul? Pak salah. Pak Bom Bom salah. Edis TV salah. Ah, kacau kali ya sekarang. Gimana ya? Bingung saya. Semua salah Bang Holong, salah semua ini. Bagaimana Bang Mora? Bagaimana Bang Mora? Setujukah apa yang dikatakan Pak Bom Bom? Apa yang dikatakan Edis TV? Setujukah? Saya nggak tahu, nggak pernah tonton Edis TV, nggak pernah tonton dengan bom-bom. Sudah ada judulnya dibuat Pak Ustadz tadi. Yang judul yang dibuat Pak Ustadz itu memang betul karena rencana iblis itu adalah rencana jahat. Tidak pernah ada rencana damai sejahtera. Berarti Bang Mora berpihak di Edis TV. Saya nggak tahu apa yang diutarakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah tonton Edis TV. Boleh lihat profil saya. Nah, dengan Pak Bom Bom pun saya nggak pernah tonton karena saya jarang online sebenarnya. Ini kebetulan tadi saya lihat di beranda saya, bahkan Ustadz Yusuf PI pun sebentar dulu Pak, karena Ustadz Yusuf PI pun tidak saya ikuti. Nah, betul ya Pak Ustadz ya, jarang saya tonton, jarang saya online. Cuman perkataan Ibu Margaret tadi ini menyinggung perasaan saya sebagai orang Kristen. Sebenarnya dari logat bahasamu kau orang Batak. Gini ya Ito Mora. Itu penyalipan Tuhan Yesus itu dari bangsa mana? Dari bangsa mana? Kalau bangsa itu saya tidak tahu. Bangsa dengan tentara Romawi saya tidak tahu bangsa dari mana. Yang jelas Iblis itu bangsa Israel. mana? Iblis itu bangsa mana? Oh, ada bangsa mana? Tapi Bang Mora di sini setuju bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu direncanakan iblis. Iblis Betul. itu bangsa mana? Ibu juga bisa menjadi iblis kalau dipakai oleh iblis. Jadi tidak ada dengan ya. Saya juga bisa menjadi iblis kalau hidup saya dipakai oleh iblis. Jadi tidak ada di situ bahasa bangsa. Karena berbahasa dengan bangsa Di itu situ berbeda. bukan Yudas yang menyalibkan Yesus. Bukan Yudas yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan. Cuman Yudas dipakai oleh iblis untuk mengkhianati. Untuk menunjukkan Cuman mengkhianati, tapi bukan menyalibkan Tuhan Yesus.
Wow. Iya, cuman Yudas, tubuh Yudas, segenap jiwanya dipakai oleh iblis untuk mengkhianati Yesus. Beda-beda memang. Sakit kepala saya. Begini Pak Ustadz, artinya begini. Bentar. Oke, silakan Bang Holong, silakan. Bang Holong ngomong, mau ngomong apa? Saya mereka lu juga ya, Pak Mora. Tahu ini si Mamora ya. Kalau kita berbincang tentang masalah Edis TV yang dimana tentang pertentangan dari bom dengan Edis TV, karena kemarin saya melihat ya di kamar saya semua penonton saya datang mengatakan bom Edis TV, bom Edis TV semua. Saya langsung cari dan DM dan saya langsung video call dengan beliau ya. Ini kami cuma saya nggak bisa kecilin ya, bernampak semua video TV dengan saya waktu video call. Saya katakan pernyataan dari Edis TV ya, saya katakan kepada Edis TV ini karena dia untuk pelayanan dia nih. Nah saya pelayanan dulu ke saya, ini kan terakhir ngomong. Cuman videonya ada, saya kirimkan ya sama Pak Ustadz, ada videonya. Saya mengatakan, dari mana kamu mengatakan penyalipan Yesus itu adalah karangan iblis? Ya, yang dimana Edis TV berkata masuk akal. Kita secara logika dan akal loh abang, karena abang saya lihat kalau lab itu pakai akal dan logika kan gitu. Yudas menjual Yesus dikarenakan duit. Ya Margaret ya, dikarenakan duit. Kalau kita berkata dengan duit, dengan kata penjualan itu udah bercampur paut dengan kata iblis. Ya bukan Kak Margaret? Di kekristenan kan diajarkan seperti itu. Bisa jadi. Yudas, iblis membisikkan kepada Yudas biar dijual itu Yesus. Ketika dia menjual Yesus, malam itu subuh itu datanglah tentara Romawi, dan di situ murid Yesus satu memotong telinga seseorang, yaitu yang dikatakan murid paling berani ya, paling berani murid Yesus. Kalau kata Kak Margaret tadi mengatakan mengkhianati, yang mengkhianati itu adalah murid Yesus yang mengkhianati dia, yaitu murid pemberani dia yang memotong kuping tentara Romawi. Di mana di situ yang dikatakan semalam saya lihat ini orang bersama-sama Yesus. Dia mengkhianati Yesus sebelum ayat pokok 3 kali. Dia bukan teman aku katanya kan. Itu arti dari mengkhianati. Namun Yudas sudah tulus dengan pikiran dia untuk menjual Yesus yang dipengaruhi iblis tadi. Jadi dikatakan di sini Yesus disalibkan oleh rancangan iblis, itu secara logikanya betul Pak. Kalau yang mengkhianati dia itu adalah murid dia yang paling berani, yang memotong telinganya tentara Romawi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang mengkhianati, mana yang dirasuki oleh kata-kata iblis. Sehingga terjadilah penyalipan tadi. Ini ada videonya Edis TV sama saya, langsung video call. Saya rekam. Ya. Jika kakak mengatakan ini tidak ada rancangan iblis, kakak salah. Ini rancangan iblis memang sudah ada dalam penyalipan itu. Sehingga Yesus disalibkan. Oke, jadi pendapat Pak Bom gimana? Kalau pendapat Bom dari ini, dari Allah Bapa katanya penyalipan itu. Tidak. Gini loh. Beda semua. Yang saya iya, beda semuanya. Ibu Margaret ya ditanya salah tuh Bom ya. Habis itu Edis ditanya salah juga itu Edis. Terus yang benar kayak gimana gitu loh. Iya, bingung saya jadinya. Semuanya salah gitu. Bom salah, Edis salah, benarnya kayak gimana? Gini loh. Kita itu kalau membawakan kayak ketika Bom mengatakan ini daripada rancangan Tuhan sendiri untuk menyalibkan dirinya sendiri, sehingga ada peran iblis dengan Yudas,
ini saya pikir sudah salah satu kebodohan Tuhan ini. Udah tahu iblis ada, yang bakal menjual dia ada, masa Tuhan membiarkan rancangan itu bisa terjadi, sehingga terjadilah hal seperti ini. Tuhan itu tidak pernah bodoh, saudara. Teruskan aja lu Kak, teruskan Kak. Itu bukan rencana iblis dan itu bukan rencana Allah Bapa. Terus? Nah, terus Itu sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam Wahyu. Sudah ketika tertulis dalam kitab Wahyu, yang membuat tulisan itu siapa? Sehingga itu terjadi. manusia, kesaksian manusia. Berarti Yesus tersalib sudah tertulis di dalam Injil ataupun kitab ataupun Wahyu, dituliskan oleh manusia. Berarti yang menurut pemikiran saya menjawab kata-kata tadi gampang. Manusia itu bisa memprediksi kapan disalibkan Yesus gitu. Di situ manusia yang menyalibkan Yesus itu manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Contoh gini, aku manusia loh Kak, masa aku bisa tuliskan kayak dalam kitab tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian Yesus akan disalibkan, maka terjadi. Itu lebih hebat saya daripada Yesus Kak, karena kakak bilang rancangan manusia. Bingung. Ya, tapi kamu kan menyiapkan itu rencana iblis. Tadi rancangan manusia, sekarang rancangan iblis. Tadi manusia Kak, aku masuk Kak, kalau iblis saya nggak mau lagi. Jadi begini Bu. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bukan manusia. Yang menyalibkan Tuhan Yesus manusia, yang merancangkan biar Yesus tersalib itu siapa? Manusia. Manusia lagi. Berarti Pak Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siluman. Gini loh Kak, yang menyalibkan manusia, yang merancang agar terjadi penyaliban itu siapa Kak? Manusia Israel. Manusia Israel, yaitu manusia Israel ya? Tentara Romawi. Tentara Romawi. Berarti itu sudah dirancang pada hari ini, pada bulan ini, pada jam ini, pada tanggal sekian Yesus ditangkap dan disalibkan. Yaitu menurut Kakak apa ya? Di masa apa ya? Kerajaan Pontius Pilatus. Menurut kamu, bukan ada menurut saya. Nah, bukan menurut aku loh Kak. Masa lebih hebat manusia daripada Tuhan? Sebentar dulu Bang Holong. Ibu Margaret sama Pak Yusuf P. Saya di bawah aja ya. Mohon maaf ya. Soalnya ini ibu ini udah nggak pas lagi saya. Oke ya. Terima kasih ya Pak Yusuf ya. Oke, terima kasih Bang Mora. Oke. Perlu lagi baca Alkitab lah biar lebih paham gitu aja Margaret. Oke. Biar gak malu kita sebagai Kristen. Oke. Ya, kamu setuju. Oke Pak Yusuf. Oke. Aduh. Berat Tapi bagaimana emang ya. itu, Pak Ustaz? Berat. Apa yang dikatakan Berat. Ini loh Kak Margaret, kakak itu udah seperti kata Edis TV, sungguh nekat yang nyata. berarti kamu menuhankan Edis TV dong. Bukan menonton Edis TV. Iya. Kamu menuhankan Edis TV. Jangan malu. Enggak gini. Jalan kakak mengatakan seperti itu dari mana Kak? Halo, selamat malam. Sambut dulu nih. Selamat malam Bang. Malam Bang. Shalom. Buka kamera Bang. Ya. Aduh, gelapnya. Gelap kali. Di kamar. Mana orangnya Bang? Saya nggak mau gitu ah. Kamar. Oh. Nyalakan lampunya. Kalau gelap, saya ngomong sama siapa nanti nggak ketahuan gitu. Ya. Wih.
hidupkan lampumu, Bang. Sudah hidup bang, nah Hmm. hidup nah. Ya, Bang, ente ya, gimana nih? Pendapatnya gimana? Rencana iblis kah salib itu atau rencana Tuhan? Rencana iblis, bang. Nah, rencana iblis juga nih. Iya, dia Iya. menyebutkan Karena bang, iblis itu musuhnya manusia, kan gitu. Abang Kristen, Islam bang, Islam. ya. Ngapain abang naik? Aduh. Ya saya ingin lihat cewek ini aja tadi. Cewek ini kan Aduh, abang-abang. Saya pikir Kristen. Salah alamat kan saya. Kenapa harus juga? rawat inap ini cewek ini. Pasien Abang, harus bang, rawat bang, inap. bang. Ya. Bang, saya turunkan dulu ya, Bang Daniel ya. Soalnya Ya, supaya nggak apa-apa. seimbang gitu ya, kita cari Kristen ya. Mantap. Oke. Ya, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Halo? Kok jadi gini? Halo, shalom Kak Herti. Ya. Arti kasih tinjak pariban ongkem kan? Shalom Herti. Halo. Arti kasih tinjak. Tinjak. Shalom. Halo. Herti. Halo. Herti. Halo. Apa ini? Kameranya. Tunggu dulu. Nah, tunggu dulu katanya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Iya, iya. Kameranya, Kak. Jangan jadi berhala lah ya. Sudah nampak. Kameranya, Mbak, kameranya. Kameranya udah diundang tuh. Oh, kamera sit apa ini? Kameranya buka. Open cam. Nah, gitu. Silahkan Pak Ustadz. Iya, Anda dari Islam atau Kristen, Mbak? Kristen. Nah, apa pendapat Anda tentang masalah penyalipan? Apakah rencana iblis atau rencana Tuhan? Rencana Tuhan. Nah, ini sama nih. Sama satu frekuensi. Ini Berarti mbaknya menuhankan Pak Bom Bom. Tapi saya bilang rancangan iblis menuangkan Edis TV. Dibilang pariban aku Boris Tinjak. Rencana Tuhan menuangkan Iya, mana sini? iya, karena Bang Holong setuju bahwa itu rencana iblis yang dikatakan Edis TV. Nah, sekarang ketika Margaret mengatakan itu rancangan manusia, menuhankan siapa? Tentara Romawi itu manusia apa hewan? Manusia. Ya udah. Ya udah gimana? Coba kasih keterangan dulu, kasih sedikit aja. Saya tanya, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Ya udah. Yang menjual Yesus pun manusia. Yang membisikkan telinga Yudas biar dijual Yesus siapa? Cuman membisikkan. Tidak menyalibkan.
tidak menyalibkan. Dengar dulu, saya bisikan Pariban Tijak nanti malam kita ketemu di tikungan. Dia mau, itu udah masuk dalam rancanganku, udah masuk dalam kata-kata aku. Iya, tapi cuman membisikkan. Iya, ketika dibisikkan itu, Yudas jual Yesus ya, biar kamu dapat duit. Ya. Ketika itu Yudas memaui omongan iblis tadi. Tapi kan tidak langsung penyaliban, tidak langsung disalib. Iya, tapi kan dia juga ginjal Yesus. Suara mantul. Dari siapa tuh? Dari mbaknya nih, Mbak Hertika. Oh, mbaknya dulu yang bicara. Silakan, Mbak. Itu semua kan sudah tertulis di kitab Wahyu. Kalau Tuhan Wahyu Yesus berapa? itu harus mati. Kalau tidak mati, maka manusia tidak akan selamat, gitu. Kan Tuhan itu kan disalibkan untuk menebus dosa. Yang menuliskan di Wahyu siapa? Itu kan firman Tuhan, itu kata-kata Tuhan. Ya Tuhan lah, Bapa di atas segala raja. Berarti Raja di bapak atas segala raja. berarti bapak yang menyalibkan anaknya gitu. Iya, itu kan yang diutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Beda lagi. Bapak mengutus anaknya yang tunggal. Ya, Tadi ketika turun iblis ya, rencana iblis yang turun tadi ya. Habis itu ini siapa? Margaret, rencana manusia. Ini rencana Allah Bapa. Yang mana yang betul lah? ya gini loh. Itu yang Ada. itu rencana tentara Romawi, yaitu bangsa Israel yang menyalibkan Ya, Yesus. Itu bukan rencana rencana siapa? Manusia. Gitu. ya, karena manusianya dengki. Ah, Di situ tambahkan. tentara Romawi, bangsa Israel itu dengki, hati, dengki. Beda-beda semuanya gitu. Ada yang bilang rencana iblis, yang ini bilang rencana manusia, yang ini bilang bawah deh rencana Allah Bapa. Mana yang betul gitu? Bingung saya. Bapa merencanakan penyaliban Tuhan Yesus. Aduh. Bikin bingung kalian itu. Yang bikin bingung pertanyaannya ini dari mana nih pertanyaannya? Pertanyaannya kayak gini. Apakah sebentar ya. Kasih judul. Itu sebenarnya nggak jadi pertanyaan. Yang salah di pertanyaan membangunkan. Itu jadi pertanyaan karena apa Pak Riban? Pertanyaan itu muncul ketika Bom dan Edis berlawanan mengenai hal ini, yang dimana Bom dan Edis pilih sama-sama Kristen, Stiker. sehingga menjadi viral. Silakan mbaknya dulu, mbaknya. Aku udah dari tadi. Aku dengar dulu. Tadi Pak Riban mengatakan ini rencana Allah Bapa itu sendiri terhadap anaknya. Berarti Nah, tuh. ditumbalkan, anaknya ditumbalkan gitu. Ya itu kan buat karena Yesus itu harus mati untuk menebus dosa manusia. Oh, berarti gini. Putranya yang tunggal yang dikandung Roh Kudus dilahirkan peran Maria, lalu ditumbalkan ke kayu salib untuk menebus dosa manusia gitu. Iya. Oh, seorang Allah Bapa menumbalkan anaknya ya. Iyalah. Mbak Hertika itu Mbak Hertika. Mic-nya tutup. Mantul.
Mana mic? Ambil dulu. Mantap loh. Noise. Jadi ngeblank. Noise itu. Atau HP 2. Noise itu. HP 2. Ya turun dulu Pak Ustadz biar aku cari dulu mic-nya. Oke. Oke. Iya kah? Apakah aku yang mantul? Coba kita bertiga. Ada nggak? Aku mantul nggak? Enggak. Ada yang mantul? Nggak ada. Enggak, itu dari mbaknya tadi. Biar dulu dia cari. Silahkan Pak Ustadz lanjut. Iya, bentar. Dicari lagi. Aku yang mantul kata si Jambot. Halo, Halo, selamat halo. malam. Kak Nur. Halo. Aduh. Berhala. Aduh. Ngantuk. Aduh, ngantuk sudah saya. Jadi kita tutup aja ya teman-teman semuanya live streaming kali ini ya.